Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D2, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di sini kami akan membacakan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Putri. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Riani Rizky Utami dengan stambuk 130-2021-0088. Saya Agus dengan stambuk 130 2021 0128. Saya Wade Ratnadiningsi dengan NIM 13020210180. Sekarang kami akan masuk ke soal nomor 1, yaitu gunakan satu contoh kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. Contoh studi kasus yang kami gunakan adalah Spotify. Spotify adalah layanan streaming musik digital yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jutaan lagu dari seluruh dunia melalui internet. Didirikan pada tahun 2006 di Swedia, Spotify telah menjadi salah satu platform musik paling populer di dunia dengan lebih dari 354 juta pengguna aktif bulanan dan lebih dari 155 juta pelanggan berbayar. Spotify resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 30 Maret 2016, yang artinya perangkat lunaknya telah mendukung pilihan bahasa Indonesia, serta memungkinkan menerima pelanggan premium dari pelanggan Indonesia. Pengguna dapat mengakses Spotify melalui aplikasi desktop atau seluler, dan dapat memilih untuk menggunakan versi gratis atau berlangganan untuk mendapatkan akses penuh ke semua fitur. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membuat daftar putar, mengikuti artis favorit mereka, menemukan musik baru, dan berbagi musik dengan teman-teman mereka. Selain itu, Spotify juga menawarkan fitur podcast yang diluncurkan pada tahun 2020 di Indonesia, di mana podcast mulai diminati oleh orang-orang banyak. Pada tahun 2021, Spotify mengembangkan fitur baru lagi di mana podcast dapat dinikmati tidak hanya secara audio, namun juga dengan menonton video. Pada tahun 2021, Spotify merilis juga fitur audiobook, namun hanya di beberapa negara saja, yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan konten audio lainnya selain musik. Dengan berbagai macam fitur dan katalog musik yang luas, Spotify telah menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna untuk menikmati musik secara online. Itu saja, soal kedua akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Baik, soal kedua. Berdasarkan studi kasus tersebut, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan dan jelaskan alasannya. Pengembangan perangkat lunak yang cocok dengan contoh kasus aplikasi Spotify adalah metode agile. Alasannya seperti yang dijelaskan pada studi kasus, Spotify sering menambahkan fitur-fitur yang banyak diminati dan diminta oleh pelanggannya, dan harus dengan cepat meluncurkan fitur yang diminati agar tidak ketinggalan dengan tren dalam bisnis audio. Seperti yang diketahui, model pengembangan perangkat lunak dengan metode agile adalah sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang, yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Metode agile sangat cocok untuk proyek jangka pendek, dikarenakan metode ini akan sangat mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Dalam agile development, nilai terpentingnya terdapat pada tim yang bisa memutuskan suatu hal dengan cepat dan tepat. Maka dari itu, Spotify dapat menggunakan model pengembangan perangkat lunak agile untuk mengembangkan dan memperbarui platform mereka. Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang fokus pada kerja tim kolaboratif, fleksibilitas, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan perangkat lunak agile, Spotify membagi tim pengembangan menjadi kelompok kecil yang disebut squad. Setiap squad terdiri dari sekitar 6-8 anggota tim.
termasuk pengembang, desainer, dan manajer produk. Setiap squad bertanggung jawab untuk mengembangkan fitur atau fungsi tertentu dalam platform Spotify. Selain itu, Spotify juga menggunakan konsep Scrum of Scrums untuk mengkoordinasikan pekerjaan antara squad yang berbeda. Scrum of Scrums adalah pertemuan mingguan di mana perwakilan dari setiap squad bertemu untuk membahas kemajuan dan masalah yang dihadapi. Pendekatan agil memungkinkan Spotify untuk cepat merespon perubahan kebutuhan pengguna dan pasar, serta memungkinkan mereka untuk memperbarui platform secara teratur dan konsisten. Dengan menggunakan metodologi ini, Spotify dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan memuaskan bagi pengguna mereka. Proses Agile Development ini mengacu pada konsep yang digagas oleh Agile Manifesto. Konsep tersebut diciptakan oleh 14 tokoh penting dalam dunia software development. Selanjutnya, soal nomor 3 akan dibacakan oleh Wade Ratna. Nomor 3, buatlah model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih. Model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih adalah pengembangan agile. Requirements. Pada tahapan ini disebut juga project vision, di mana peneliti melakukan pemahaman tentang bisnis proses yang ada seperti sistem manual yang dijalankan, prosedur, tahapan, aturan yang berlaku. Tahapan lainnya adalah core team, di mana fungsinya mengidentifikasi entitas-entitas yang terkait serta perencanaan dan organisasi sumber daya yang terkait. Dua, desain atau perancangan. Desain atau perancangan masuk ke dalam disiplin manajerial, sedangkan teknis berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan produk pada perangkat lunak secara sistematis, termasuk di dalamnya pengembangan dan modifikasinya, yang harus dilakukan pada saat yang tepat dan mempertimbangkan faktor biaya dan faktor penting lainnya. 3. Development. Pada tahap development ini atau disebut juga tahap pengembangan perangkat lunak, merupakan serangkaian proses pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak membutuhkan prinsip kehati-hatian, baik pada tahap merancang maupun tahap eksekusi sesuai goal yang ingin dituju. Proses development tidak sekedar menulis kode program, tetapi di dalamnya tentu termaksud tahap mempersiapkan kebutuhan perangkat lunak, tahap desain perangkat lunak, dan tahap pengujian perangkat lunak. Dan bahkan dokumentasi ini pun masih termaksud dalam proses pengembangan perangkat lunak. 4. Testing. Pada tahapan testing ini merupakan proses eksekusi dari seluruh bagian-bagian perangkat lunak dengan maksud menemukan kesalahan. Pada tahapan ini, termasuk di dalamnya elemen kritis pada rangkaian rekayasa perangkat lunak, karena jaminan suatu kualitas perangkat lunak dan representasi kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan pengkodean. Tahapan testing ini biasanya menghabiskan resource sekitar 30-40% dari total pekerjaan proyek. 5. Deployment. Pada tahapan deployment ini merupakan tahapan di mana terjadi aktivitas yang bertujuan untuk menyebarkan aplikasi yang telah dikerjakan oleh pengembang. Penyebarannya dapat dilakukan melalui berbagai cara, tergantung dari jenis aplikasinya. Selanjutnya, review. Software review adalah proses lengkap yang menghasilkan pemeriksaan produk perangkat lunak secara hati-hati dalam rapat ataupun acara. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu adalah penjelasan dari tugas kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.